Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Ujo. Di video kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari yang ada di kolom komentar. Yang mana pertanyaannya, inti dari pertanyaannya itu, apakah bisa begitu kita klik kelas, maka secara otomatis nama-nama siswa yang berada di kelas tersebut juga ada di dalam sistem. Artinya kita tidak perlu lagi menginput nama-nama siswa tersebut. Seperti ini contohnya yang sudah saya buat. Ini coba kita isi dulu pertemuan 1. Mata pelajaran saya contohkan bahasa. Nah, di sini itu kita klik kelas. Di sini saya buat contohnya ada 3 saja. Kelas 8A, 8B, dan 8C. Jadi begitu kita klik kelas 8A, maka di sini akan muncul nama siswa kelas 8A. Nah, kita klik ini semua daftar nama siswa kelas 8A. Kita tinggal pilih salah satu. Selanjutnya keterangannya hadir, izin, atau sakit. Oke. Nah, di sini saya contohkan hadir. Oke, setelah hadir, kita klik foto. Nah, di sini karena saya menggunakan laptop, maka akan dilarikan ke folder gambar. Tapi kalau kita menggunakan handphone, itu biasanya langsung dialihkan ke kamera ya. Nah, di sini saya contohkan foto. Kita tunggu. Oke, fotonya sudah masuk. Selanjutnya untuk lokasi, ini secara otomatis akan menentukan di mana kita mengakses, atau secara titik koordinatnya ini akan mengikuti
Oke, sekarang sudah terbuka halaman dari spreadsheet-nya. Ini judulnya kita ganti dulu. Absen kelas 9. Oke, di sini saya buat tanggal, jam, pertemuan atau pelajaran selanjutnya, kelas, nama siswa kelas 9 1, selanjutnya nama siswa kelas 9 2, dan nama siswa kelas 9 3. Oke, saya rapikan dulu tabelnya. Oke, setelah selanjutnya keterangan foto lokasi. Oke, untuk judul tabelnya saya rasa cuma ini item yang kita butuhkan. Saya rapikan dulu. Nah, untuk kategori kita pilih
selanjutnya kita harus menyeting pada tabel atau kolom yang ada di sini sesuai dengan apa yang sudah kita buat di database tadi. Oke, untuk tahapan ini, tugas kita selanjutnya, kita harus mengatur tipe ada tipe, terus editable, sama ini nilai. Oke, bagaimana? Ikuti saja seperti ini. Untuk key-nya kita ganti ke row number. Terus untuk tanggal kita ganti menjadi date. Oke. Untuk tanggal tidak bisa diedit, maka ini kita harus matikan editable. Require ini harus di checklist karena bersifat wajib. Terus untuk jam kita ganti menjadi time. Oke. Editable-nya kita matikan juga. Ini kita aktifin. Terus untuk yang tanggal tadi ini kita harus isi dulu initial value. Kita pilih date ini. Insert. Maaf, sorry, bukan ini. Saya rubah dulu. Klik kolom. Yang date ini ya. Ini ada date-nya, pilih today. Seperti ini. Selanjutnya save. Oke. Yang kedua tadi itu jam. Kalau jam itu kita rubah menjadi no. No. Ini no. Untuk jam. Oke, tadi no. Oh maaf, bukan no ya. Tapi time no. Ini time no. Kita insert. Save. Oke, selanjutnya pada field pertemuan kita isi dengan nom dan kita setting dalam bentuk drop down. Klik ini, saya ulangi. Klik gambar pensil ini. Selanjutnya add. Di sini kita tulis pertemuan ke-1. Saya copy. Kita buat sampai 10 aja. 10. 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
yang terakhir 10. Oke. Autocomplete-nya kita checklist. Nah, ini mode inputannya. Tadi kita bilang drop down ya. Drop down itu bentuknya seperti ini. Oke, jika sudah kita down. Selanjutnya untuk mata pelajaran kita lakukan hal yang sama seperti kita membuat field pada pertemuan. Ini kita rubah jadi unknown. Mata pelajarannya kita tambah dengan cara add. Saya buat singkat aja. IPA PS. Oke, sebagai contoh ini cuma 3 aja karena untuk mempersingkat waktu. Tetap ini kita checklist. Terus ininya kita samakan menggunakan jenis drop down. Selanjutnya kita klik down. Oke, pada kelas kita lakukan hal yang sama juga seperti pada pertemuan dan mata pelajaran. Kita pilih nom, pilih kelas, kita add, kelas 9, 1, kelas 9, 2, dan kelas 9, 3. Ini kita drop down. Selanjutnya kita down. Oke, selanjutnya pada nama siswa kelas 91 kita isi sesuai dengan pertanyaan dari teman kita. Bagaimana begitu kita klik kelas 91, maka nama-nama siswa secara otomatis juga akan muncul pada sistem. Nah, caranya sama seperti kita membuat yang pertemuan, mata pelajaran, dan kelas. Seperti ini. Kita contohkan nama siswa kelas 91, kita bikin modelnya 0. Selanjutnya kita masukkan nama-nama siswanya di sini. Di sini. Oke. Ini karena contoh kita buat aja hanya 3 nama siswa ya. Susanti, oke, hanya 3 sebagai contoh ya. Ini tetap kita checklist dan mode inputnya drop down. Oke, selanjutnya kita down. Nah, lakukan hal yang sama pada kelas 92 dan kelas 93.
Oke, setelah kita lakukan, kita isi. Selanjutnya pada kolom keterangan, ini kita bikin juga model tipenya anom, karena di sini ada keterangan yang seperti sakit, izin, atau hadir. Sini saya bikin dulu hadir. Sakit, izin. Oke, tetap kita checklist. Nah, untuk yang ini, mode inputannya kita pilih button. Jadi dia nanti hanya berupa tombol saja seperti ini. Kita down. Untuk foto, kita pilih image. Untuk lokasi, kita pilih let long. Oke. Selanjutnya, kita cek dulu sementara bagaimana hasilnya. Kita klik ini, save verify data. Oke. Kita klik tambah. Nah, makanya hasilnya seperti ini. Untuk tanggal, jam itu akan menyesuaikan dengan device atau perangkat yang kita gunakan. Seperti saya menggunakan laptop, ini sama persis. Jadi kita akan tahu siswa itu mengabsen pada tanggal berapa dan jam berapa. Jadi tidak ada istilah curang ya. Jadi siswa itu memang tidak bisa curang. Nah, caranya gampang. Masuk pada menu pada kolom tabel yang di sebelah ini,
kita klik nama siswa, kita arahkan kursornya, semoga teman-teman semua lihat ya kursor yang ini, kelas ini, kita klik ini gambar. Semua artinya semua siswa wajib mengisi field yang disediakan. Kalau salah satu saja yang tidak diisi, saya contohkan dia tidak mengisi pada kolom mata pelajaran, maka aplikasi ini tidak akan bisa menyimpan data siswa tersebut. Oke, setelah ini kita lihat hasilnya apakah masih tetap atau sudah berubah. Oke. Nah, tadi yang di kelas kan, nah ini sekarang kelasnya sudah tidak muncul. Tapi kalau kita klik kelas 91, maka di sini muncul nama siswa kelas 91 saja. Seperti ini. Nah, kalau kita klik kelas 92, maka yang muncul hanya nama siswa kelas 92 saja. Begitu juga dengan kelas 93. Oke, nah selanjutnya untuk lokasi ini masih belum disetting, caranya seperti ini. Kita lihat di lokasi let long. Initial value. Kita klik, kita rubah atau kita bikin kita ambil yang ini ya, let long. Oke, kita save. Kita coba lihat reviewnya.
Oh, error. Oh, maaf, ada kesalahan. Ini seharusnya here. Kita cek lagi. Seharusnya here ya. Ini let long here. Kita insert, kita set. Oke, sudah kita ganti. Sekarang kita coba simpan ulang. Oke. Nah, sudah muncul. Nah, titik koordinat ini karena saya menggunakan laptop, jadi GPS yang di laptop tidak ada atau tidak berfungsi, maka lokasinya semuanya nol. Tapi jika siswa atau kita menggunakan handphone, maka titik koordinat ini akan berubah, akan sesuai dengan di mana kita mengakses atau di mana kita mengabsensi. Nah, begitu juga dengan foto. Kalau kita klik foto, karena saya menggunakan laptop, maka gambar akan dialihkan ke folder seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan handphone, ini akan secara otomatis mengambil data atau mengambil foto pada kamera HP siswa tersebut. Oke. Ini hanya tampilan dasar. Nah, bagaimana cara untuk mengedit atau mendekorasi lah ya. Gampang. Kita pilih books. Klik absen kelas 9. Nah, untuk tampilan dashboard awal ini, kita maunya tampilannya apa? Kita bisa masukkan gambar, galeri, atau kita bisa juga masukkan kalender. Maka tampilan dashboard awalnya seperti ini. Kalau saya sih lebih senang tampilannya kalender. Ya, jadi siswa itu akan tahu tanggal berapa dia harus mengabsen. Nah, untuk selanjutnya untuk data ini atau icon ini kita bisa ganti seperti ini. Iconnya saya coba bikin user saja. Maka ini akan juga terubah. Oke. Oke, jika sudah kita klik save.
kita isi, karena dia SMP ya, jadi kita klik Uri Handayani, pilih yang transparan. Setelah itu kita klik kanan, kita open new image, hanya gambarnya saja yang muncul di satu halaman ini. Selanjutnya link ini kita copy, dan kita pastekan di sini. Kita pastekan di custom. Ini kita pastikan yang link yang sudah kita dapat tadi. Ini, maka akan berubah seperti ini. Nah, launch image itu gambar pada waktu loading bukanya gitu. Kita bisa juga ganti gambar launch image ini dengan gambar yang lain. Saya contohkan kartun SMP. Oke, saya ambil yang ini saja. Teman-teman juga bisa memilih gambar yang lain. Ini hanya sebagai contoh. Dan untuk mempersingkat waktu juga ya, makanya gambarnya apa yang terlihat saja. Kita buka gambarnya. Atau kita klik copy image address. Selanjutnya kita pastekan di custom lagi. Kita ganti. Maka akan berubah seperti ini. Ya. Nah, untuk background image itu bisa diganti juga atau enggak, kalau saya sih enggak. Terus untuk show view name in header, ini nama yang di sini. Ya, bisa diaktifkan, bisa juga tidak. Oke. Terus show logo di sini. Oke. Untuk menunya yang ini bisa dimunculkan atau tidak. Kalau di sini saya hiddenkan saja. Jadi siswa tersebut hanya fokus pada satu halaman. Untuk stylenya juga bisa kita coba. Ada warna biru seperti itu, atau warna putih biru seperti ini. Oke, saya pilih yang ini saja. Oke, jika sudah, kita save. Maka nanti kita akan melihat perubahan yang sudah kita lakukan tadi pada simulasi tampilan aplikasi yang ada di sebelah kanan layar video ini. Nah, tampilan awalnya launch-nya seperti ini yang kita pilih tadi. Jadi begitu aplikasi dalam proses loading membuka, maka gambar yang tadi akan muncul. Nah, begitu udah masuk ke halaman utamanya seperti ini, tanggalnya berapa, siswa cukup hanya mengklik tanda tambah. Jika dia harus mengabsen, tambah, maka dialihkan langsung ke form pengisian absensi. Ya, saya contohkan seperti ini. Oke, lihat jam 10.26 ini sama dengan seperti tanggal jam yang ada pada laptop saya. Ini pertemuannya kita bikin pertemuan ke-1. Mata pelajarannya IPA, kelas. Saya pilih kelas 91, nama siswa kelas 91 saya pilih Joko. Keterangannya hadir, fotonya.
Oke, untuk foto saya pilih dulu yang apa ya, yang asal-asal aja dulu. Saya pilih ini. Oke, untuk lokasi tidak perlu diisi karena dia akan secara otomatis. Selanjutnya kita save. Nah, ini sedang proses penyimpanan data. Jika angka 1 merah ini hilang, maka data tersebut sudah masuk ke dalam database kita. Oke, selanjutnya kita klik ini. Nah, kita isi yang kedua. Saya contohkan lagi. Pertemuan kedua, mata pelajaran IPS. Kelas 92 saja dulu. Kelas 92. Nah, mahasiswa kelas 92, kita pilih Udin. Keterangan hadir. Foto. Selanjutnya save. Oke. Setelah dua yang tadi kita isikan, kita lihat ke database. Nah, database-nya apakah namanya sudah masuk? Kita cek. Nah, ini udah masuk. Jamnya, tanggalnya, pertemuannya, mata pelajaran. Saya geser dulu. Mohon maaf ya, jaringannya agak lelet. Menggunakan hotspot HP soalnya. Nah, ini ada pertemuan 1, pertemuan kedua, mata pelajarannya sesuai, nama siswa kelas 91 di sini. Nah, nanti nama-nama siswa itu akan terisi sesuai dengan kolom yang sudah kita buat di database tadi. Karena kalau tadi saya cuma buat contoh 91 dan 92, ini nama siswanya. Ya. Ini akan mempermudah kita saat kita membutuhkan hanya kelas 91. Kita cukup memfilter saja. Nah, keterangan hadir. Nah, untuk database ini, inilah yang data atau tabel rekapan yang guru pegang. Jadi, jika guru tersebut membutuhkan rekapan absensi siswa, hanya dengan melihat atau hanya dengan membuka database pada absen yang sudah dibuat pertama tadi, itu sudah cukup lengkap. Ya, jadi nggak perlu di rekap manual. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana siswa tersebut bisa mengisi absensi yang ini? Caranya, kita pilih user. Kita pilih user, selanjutnya kita share aplikasi. Security-nya kita cek dulu. Kalau ada recommend user check in, ini kita harus matikan. Kalau dia menyala, itu artinya siswa itu tidak bisa menginput data kalau dia tidak login terlebih dahulu ke akun Google. Ya. Nah, jadi ini saya matikan. Jadi siswa tersebut yang mendapatkan link ini bisa mengisi tanpa harus login terlebih dahulu. Oke, sudah saya matikan. Oke, selanjutnya kita share saja aplikasinya di sini. Share aplikasi. Kita pilih link. Nah, kalau kita copy link yang pertama, itu di handphone siswa akan terinstall atau siswa tersebut akan diminta menginstal aplikasi absensi ini dulu di dalam handphone mereka.
ya seperti aplikasi-aplikasi lainnya ya. Tapi kalau kita menggunakan browser link, siswa tersebut tanpa harus menginstal terlebih dahulu, mereka cukup mengeklik link tersebut, maka aplikasi absensi yang ini akan terbuka di web browser HP mereka masing-masing. Ya, jadi mereka juga sama persis seperti ini muncul di HP mereka. Oke, saya rasa cukup tutorial kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman kita yang bertanya kemarin. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jika bisa saya jawab, maka akan segera saya buatkan video untuk jawabannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.